Ya, terima kasih. Kita mulai. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Nah, kamera bisa di-on-kan silakan. Siang, Pak. Nah, sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa. Silakan Mbak Oki Salma memimpin berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu. Siapa yang belum hadir, siapa yang sudah hadir? Kautsar Rahman Agung, Hadir, Pak. Aurinisa, Hadir, Pak. Vi, Hadir, Pak. Marica Ayu, Hadir, Pak. Mila Anjarsari, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Danendra, Hadir, Pak. Oki Salma, Hadir, Pak. Paksi Hamdani, Hadir, Pak. Pepsi Arti, Hadir, Pak. Rika Hikari, Hadir, Pak. Sinta Putri, Hadir, Pak. Yayu Meifa. Hadir, Pak. Ya. Pada siang hari ini kita akan mempelajari dampak perilaku menyimpang dan pencegahan perilaku menyimpang. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari pengertian perilaku menyimpang, kemudian ada juga jenis-jenis perilaku menyimpang, bentuk-bentuk perilaku menyimpang, kemudian teori-teori tentang perilaku menyimpang. Masih ingat pelajaran yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ya? Perilaku menyimpang itu adalah perilaku yang di luar batas toleransi. Jadi, setiap daerah mempunyai batas toleransi sendiri-sendiri tergantung masyarakatnya. Dulu Bapak beri contoh di Las Vegas, ya. Di Las Vegas itu perjudian bukan merupakan perilaku menyimpang, sedangkan di Indonesia perjudian adalah perilaku menyimpang. Jadi tergantung wilayahnya. Kemudian bentuknya ada banyak, seperti perilaku menyimpang individual, perilaku menyimpang kelompok, kemudian perilaku menyimpang primer, perilaku menyimpang sekunder, sudah kita pelajari. Ya. Ini ada PowerPoint, dan saya munculkan, ya. Oke, nah, kita akan mempelajari dampak dan pencegahan perilaku menyimpang, anak-anak. Nah, jadi perilaku menyimpang itu akan berdampak pada pelaku penyimpangan dan juga bagi masyarakat. Ya. Sudah kelihatan, ya? Nah, ini ada korban tawuran sedang dievakuasi oleh petugas, ya, oleh masyarakat sekitar karena
mengalami luka pada bagian dahi dan tusukan di dadanya ini. Nah, ini salah satu gambaran dampak perilaku menyimpang bagi masyarakat. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran berbasis Google Meet dengan model project based learning, jadi menggunakan model proyek ya, kita nanti membuat proyek melalui pendekatan berbasis proyek yang menuntut untuk mengeksplorasi penilaian, interpretasi, dan sintesis terhadap permasalahan yang diajukan dan menghasilkan informasi melalui kelas virtual atau antar kelompok. Peserta didik yang berkolaborasi dengan guru ya dapat menganalisis berbagai dampak perilaku penyimpangan dan mengkolaborasikan dengan membuat poster digital pencegahan perilaku menyimpang dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan proaktif dengan selalu memunculkan nilai kreatif, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Anak-anak? Sampai di sini ada pertanyaan, silakan dijawab. Tidak, Pak. Semuanya Tidak, silakan Pak. aktif. Tidak, Pak. Tidak ada pertanyaan. Tidak, Pak. Alhamdulillah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ini ada salah satu video fakta ya, ini terjadi di lingkungan sekitar kita, bahwa perilaku menyimpang benar-benar memunculkan dampak yang merugikan masyarakat. Saya putarkan videonya. Ini bersumber dari YouTube ya videonya. Bentar ya anak-anak. Ada gangguan ini. Ulang ya, ini adalah salah satu fakta di masyarakat. Oh ini Bu. Orang itu kayak rame, Pak. Ruangan Bang ya. Dan ruangan itu. Tiba-tiba dari pihak dari sebelah kanan dan dari sini tuh udah saling nyerang. Jadi saya pas itu mau lari gitu kan, cuma mau lari kena lempar. Lempar batu Bang ya. Iya. Di bagian kepala tuh Bang ada dua. Ini tuh, Oh ya robek tuh Bang ya. Bang. Itu Bang. Berapa jahitan Bang? Ini kan jahitan, kalau yang ini nggak dijahit Bang. Kenapa? Ada dana. Emang gak ada duit Bang dia aja. Pakai punya yang dijahit. Bang harapan kita apa Bang? Bisa Bang, jadi lagi Bang kalau kayak gitu ya kan. Banyak kali korban-korban Bang ya kan. Jadi akibatnya Bang libur kerja lah ya. Iya Bang ya. Ya, Bang. Ya akibatnya dia bisa bekerja Bang ya. Nama udah Bang? Gimana, ada pertanyaan dengan video tadi anak-anak? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Jadi anak-anak, dampak perilaku menyimpang bagi pelaku yang pertama, pelaku akan dikucilkan di masyarakat. Kemudian setelah dikucilkan, pelaku pasti akan mengalami terganggunya perkembangan jiwa pelaku. Nah, perkembangan psikologisnya akan mengalami gangguan. Kemudian yang ketiga, dapat menghancurkan masa depan pelaku. Ya, karena otomatis nanti akan berurusan dengan hukum, bisa sampai di penjara. Kalau
perilaku menyimpangnya narkotika bisa sampai pada hukuman mati. Kemudian yang terakhir dapat menjauhkan diri dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini dampak yang paling jauh ya, sampai ke akhirat. Kemudian ada lagi dampak bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama, dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan keharmonisan dalam masyarakat. Kemudian dapat merusak tata nilai norma dan berbagai peranata sosial yang berlaku di masyarakat. Kemudian menimbulkan beban sosial, beban psikologis, dan ekonomi bagi keluarga pelaku. Ya, jadi bisa anaknya, keluarganya, ibunya itu akan merasakan juga dampak dari perilaku menyimpang yang dilakukan oleh keluarganya. Kemudian dapat merusak unsur-unsur budaya dan unsur-unsur lain yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan masyarakat. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Tidak ada ya? Tidak, Pak. Tidak. Oke, kita lanjutkan. Sudah muncul anak-anak? Jadi penyimpangan sosial itu dapat dicegah ya, karena dampaknya yang membahayakan tadi, bisa untuk pelakunya bahkan bisa untuk masyarakat luas, harus kita cegah ya. Pencegahannya melalui yang pertama, melalui keluarga, karena keluarga adalah agen utama. Jadi pembentuk kepribadian yang pertama dan utama itu keluarga. Baru kemudian ada pembentukan kepribadian lanjutan melalui tempat tinggal dan teman sepermainan. Kemudian ada juga media massa ya, secara umum ada 3 itu. Kalau sekolah itu masuk yang lingkungan tempat tinggal ini. Jadi secara umum bisa dikaitkan, dimasukkan dalam lingkungan tempat tinggal. Jadi lingkungan tempat tinggal di sini bisa sekolah, bisa tempat les, dan lebih luas lagi ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk pencegahan yang kita lakukan, karena sudah kita pelajari dampaknya berbahaya, harus kita cegah. Jadi perilaku menyimpang harus kita cegah dengan cara membuat poster digital. Nah, kita langkah pertama buat kelompok terdiri dari 5 anak. Kelompok 1 ada Grifta Ramadan. Kelompok 1 nanti ada Grifta, Anissa, Aryo, Aura, dan Yayu. Ya, nanti salah satu presentasi hasil dari kerja kelompoknya. Kemudian kelompok 2 ada Khairul Nisa, Nur Alifah, kemudian ada Dela Panca, kemudian ada Puspita Sari, Dimas Nova, ada Dita Zainab, Elsita, dan Rizky Fitriani. Jadi itu yang dari kelompok 2. Kemudian ada Arif Faizal Nurbayaki di kelompok 3. Kemudian ada Diana Aulia Fitri, Kintan Lutfi di kelompok 4. Kemudian ada Sinta Putri, Muhammad Rifai, Nia Anggraini, Oki Salma, Pepsi, dan Pramudia. Itu. Ada yang belum tercantum di kelompok? Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan untuk semua kelompok. Bagaimana dampak penyimpangan sosial dan bagaimana cara mencegah penyimpangan sosial? Nah, caranya ini nanti kalian membuat forum diskusi ya, bisa melalui WA group atau yang lainnya. Kemudian kalian pikirkan
kalian diskusikan pertanyaan mendasar tadi untuk proyek kita, yaitu bagaimana dampak penyimpangan sosial dan bagaimana cara pencegahan penyimpangan sosial. Nah, setelah kalian buat forum diskusi sesuai kelompok masing-masing, kemudian kalian analisis ya, kalian analisis dampak dan rumuskan cara mencegah penyimpangan sosial. Ya, berdasarkan pertanyaan yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian kalian buat poster digital pencegahan perilaku menyimpang. Jadi per kelompok 1 poster digital. Ya, bisa karena kita online, jadi pembuatannya semua anak membuat, nanti dibagikan di grup forum diskusi masing-masing. Nah, nanti bisa di voting atau dimusyawarahkan poster siapa yang akan nanti dipresentasikan, gitu ya. Kemudian waktu pengerjaannya selama 1 jam pelajaran. Jadi ini nanti waktu mengerjakan boleh out dulu dari Google Meet untuk mengerjakan, untuk diskusi, tapi nanti harus masuk lagi untuk presentasi. Ada pertanyaan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Ya, mic-nya jangan lupa dihidupkan. Tidak ada ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, ada yang mau tanya? Nah, kemarin jawab, ada yang mic-nya jangan ada ya? Oke, lanjutkan. Oke, kita akan ini. Nah, sambil mengerjakan, saya cek satu sampai mana di diskusi biasanya. Kelompoknya ini tadi, sampai mana? Kelompoknya ini tadi. Kita coba. Kelompok 1, kita sudah selesai. Ayo. Kelompok 1 sudah selesai. Ayo silakan dijawab. Halo? Iya, Pak. Sampai mana pembuatan poster digitalnya, Mas? Kelompok 1 pembuatan poster digital sampai mana? Sudah editing? Sabar, Pak, sekejap beli. Ya. Kelompok 2. Khairunisa, Dela Panca. Kelompok 2, Khairunisa, Dela Panca dan lain-lain dan kawan-kawannya. Udah, Pak. Sudah selesai ya? Udah. Ditunggu dulu ya, nanti dipresentasikan. Kita nunggu temennya yang lain, kelompok yang lain dulu ya. Pak. Ya. Kemudian kelompok 3. Aril Faizal Nur Baihaqi. Aril Faizal Nur Baihaqi, kelompoknya nomor 3. Bagaimana sampai mana? Iksan Wibawantoro, Jasmine Mutiara, kelompok 3. Sudah selesai? Pak. Ya. Sampai mana, Mas? Aril? Membuat posternya, Pak. Ya. Dikit lagi. Ya, oke. Diana Aulia Kintan Lutfi, kelompok 4. Kelompok 4 sampai mana? Kelompok Udah, Pak. Sudah selesai? Udah. Oke, sebentar ya, ditunggu. Kita tunggu kelompok 5, kurang 1 lagi. Kelompok 5. Sinta Putri, Muhammad Rifaldi, Nia Anggraini. Muhammad Lutfi. Sinta, sampai mana kelompokmu pembuatan poster digitalnya? Selesai, Pak. Ada yang bisa Pak Boyong bantu? Ada kesulitan? Tidak ada ya? Tidak ada? Ya.
Kita tunggu semuanya selesai semua, kemudian kita presentasikan dari kelompok 1. Udah selesai semua ya. Sekarang kita presentasikan dimulai dari kelompok 1. Nah, kelompok 1 silakan diwakili salah satu dari anggota kelompoknya mempresentasikan poster digital buatan kelompok 1. Silakan kelompok 1 diwakili siapa? Jangan lupa kameranya dihidupkan waktu presentasi ya. Kelompok 1, Grefta Ramadan. Grefta? Gimana Mas Grefta? Atau Yayu? Iya, Pak. Oh, Grefta, silakan Grefta. Yang mewakili kelompok 1, Grefta Ramadan. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Mas Grefta. Langsung ke poster digitalnya. Aman, Pak. Belum itu? Teman-teman bagaimana, sudah muncul? Belum, Pak. Udah, Pak. Punya saya belum itu? Pak. Belum. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Sudah. Oh, ya ya. Silakan dipresentasikan. Nama saya Grefta Ramadan, kelas 10 IPS 1, nomor absen 16. Di sini saya akan mewakili kelompok 1 untuk pencegahan penyimpangan sosial korupsi. Pencegahan yang kelompok kami menggunakan media massa. Poster digital yang kami buat akan kami share melalui semua medsos kami. Target kami adalah teman sekolah, bergabung, keluarga, saudara, dan lain-lain. Kami ingin mencegah korupsi sendiri, mungkin dan dimulai dari menampilkan poster digital dari orang-orang terdekat maupun orang-orang di sekitar kami. Demikian presentasi dari kelompok Kami atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus ya. Poster buatan kelompok 1. Warnanya cerah. Kita lanjut dulu ke kelompok 2. Ada Khairunisa, Dela Panca, Dimas Nova, Dita Zainab, Elsita. Silakan salah satu presentasi mewakili kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa Nur Alifah, nomor absen 20, kelas 10 IPS 1. Tema kelompok kami kali ini adalah pencegahan perilaku menyimpang buang sampah sembarangan. Kami membuat poster ini menggunakan aplikasi PixArt. Pencegahan kami lakukan melalui peran teman, kami share melalui WhatsApp. Target kami adalah teman-teman sekampung, orang sekolah, keluarga, dan adik-adik. Tujuan kami adalah ingin mencegah lingkungan yang kotor dan kumuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali ya, kelompok 2 sudah membuat
poster digital dengan tema stop buang sampah sembarangan ya tadi. Posternya juga menarik. Nanti silakan di-share ke grup medsos kalian. Jadi kelompok 1, kelompok 2 sudah boleh mulai share ke media sosialnya masing-masing yang ditargetkan tadi. Untuk kelompok 3 ada Aril Nur Baizal Baihaqi, kemudian Iksan Wibawantoro, Jasmine Mutiara, Kautsar Rahman Agung. Silakan salah satu presentasi. Ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aril Nur Baizal Baihaqi. Narkotika. Kami membuat poster ini menggunakan aplikasi dan pencegahan. Kami share ke medsos yaitu status di WA dan di Instagram. Rencana kami juga akan share ke teman-teman kami di rumah maupun di sekolah. Dan kelompok kami ingin mencegah bahaya narkoba agar teman-teman bebas narkoba. Terima kasih atas waktu yang diberikan, atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Kelompok 4 dulu ya. Diana Aulia, Intan, Lutfi, Maritza, Mila Anjarsari, dan Rika Hikari. Silakan. Salah satu mewakili presentasi. Dina Aulia ya. Oke. Kelompok kami melakukan pencegahan perilaku menyimpang menggunakan internet, yaitu share poster digital di status WA. Mendetek merupakan salah satu perilaku menyimpang primer, yaitu perilaku menyimpang yang bersifat sementara atau temporer, yang bisa dimaknai sebagai perbuatan menyimpang dalam masyarakat yang pertama kali dilakukan oleh seseorang atau materi sosial yang berlaku. Poster yang kami buat akan dikirimkan kepada teman-teman tempat sering terjadi mencontek di kelas, dan dengan poster digital ini orang-orang di sekitar kami akan melihat menjauh mencontek karena mencontek termasuk perilaku menyimpang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak. Bagus ya. Dari kelompok 4 kita lanjutkan ke kelompok 5. Ini kelompok yang terakhir ya. Ada Sinta Putri, Muhammad Rifaldi, Nia Anggraini, Oki Salma, dan Pepsi. Kemudian ada Pramudia. Waktu dan tempat untuk kelompok 5 saya persilakan. Nah, ini sudah presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Putri Afifah. Saya mewakili kelompok 5. Saya akan mempresentasikan poster perilaku menyimpang pendidikan. Poster kami ini disebarkan melalui media sosial seperti di WA dan IG. Rencana kami poster ini ditunjukkan untuk teman-teman kami, sekolah maupun siswa. Kami ingin mengajak teman-teman untuk tidak membiasakan mengambil barang milik orang lain sejak ini, agar tidak menjadi kebiasaan teman-teman di masa mendatang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke anak-anak, sudah presentasi semua, hasilnya bagus. Bisa kita ambil kesimpulan dari pembuatan poster kita hari ini bersama-sama ya. Jadi perilaku menyimpang itu mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat ya, bisa masyarakat secara luas, bisa secara khusus untuk keluarga, dari ekonomi, psikis, kemudian mental dan lain sebagainya pasti merugikan. Kemudian kerugian atau dampak bagi pelaku, pribadi pelaku juga sangat banyak ganggunya, psikologis pelaku, kemudian masa depan pelaku, kemudian yang lebih jauh lagi akhirat pelaku ya, kehidupan di akhirat pelaku nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukan itu. Jadi dampak penyimpangan sosial itu sangat banyak. Nah, dampak itu sudah kita cegah melalui pencegahan melalui poster digital. Jadi poster digital yang kita buat itu adalah pencegahan melalui media massa. Jadi ada pencegahan melalui keluarga, lingkungan tempat tinggal dan teman sepermainan, dan ketiga melalui media massa. Nah, yang kita lakukan secara khusus itu melalui media massa, yaitu membagikan poster digital pencegahan melalui media-media sosial. Nah, jadi peran kalian sebagai keluarga, peran kalian sebagai teman sepermainan, kemudian fungsi poster digital sendiri di media massa. Jadi semua pencegahan sudah kita lakukan. Itu anak-anak. Nah, sekarang silakan salah satu refleksi ya, perwakilan dari kelompok, bagaimana pengalamannya tadi membuat poster digital, apa yang dirasakan. Ya, dimulai dari yang kelompok 1, silakan salah satu perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Greta mewakili kelompok 1 memberikan refleksi. Kesulitan saat editing, sangat rumit. Oh ya, hanya itu? Hanya itu. Ya, nanti dipelajari lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, pasti sudah mudah dan terbiasa. Itu hanya karena kurang terbiasa Mas Greta. Nanti kalau sudah terbiasa pasti melakukan editing itu sangat mudah, yang tidak rumit sebenarnya, hanya itu kurang terbiasa. Kemudian dari kelompok 2, silakan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak, kesulitan pas ngediting. Jadi pas ngediting itu rada bingung gitu. Oh ya. Terus apa yang kamu lakukan tadi? Akhirnya bisa selesai. Minta bantuan ke siapa tadi? Sendiri Pak. Oh ya, berarti memang harus pelan-pelan ya, dipelajari pelan-pelan, nanti pasti pada akhirnya Iya Pak. bisa. Ya. Untuk kelompok 3, silakan. Kelompok 3 tidak ada kendala, alhamdulillah. Kemudian kelompok 4, silakan refleksi. Kelompok 4 ada Diana, Kintan, Lutfi, Maritza, Mila, Rika Hikari. Silakan salah satu refleksi. Pembuatan poster sangat sulit Pak dan membutuhkan HP yang canggih. Iya, memang HP itu memang harus yang terbaru ya biasanya. Yang kalau yang agak lama itu biasanya lemot ya. Memang kendalanya itu, tapi tidak apa-apa. Asal aplikasi yang lain yang tidak perlu dihapus nanti pasti ringan, pasti bisa untuk editing, membuat poster digital. Itu ya untuk kelompok 4. Kemudian untuk kelompok 5, Sinta Putri, Muhammad Rivaldi, Nia Anggraini, Oki Salma, Pepsi, Pramudia,
Silakan salah satu refleksi. Terutama saat editing dan mencari kata-katanya, Pak. Oh ya. Tapi tadi kata-katanya dari mana? Dari voting atau dari diskusi atau bagaimana tadi? Pemutusannya? Diskusi, Pak. Ya, editing memang hampir semua siswa itu kendalanya editing karena baru pertama kali. Nanti untuk kedua, ketiga kali pasti sudah lancar. Kemudian untuk kata-kata memang perlu kreativitas. Jadi kalian bisa membaca dari internet, ya, kata-kata yang menarik dari internet, kemudian kalian kembangkan sendiri, ya, kalian jadikan contoh, tetapi kalian buat sendiri hanya sebagai contoh, tapi tidak menjiplak ya. Jadi untuk gambaran untuk kalian untuk menciptakan kata-kata yang bagus yang lain. Gitu. Anak-anak jangan lupa untuk minggu depan pembelajaran kita selanjutnya adalah pengendalian sosial. Jadi nanti masih berhubungan dengan pencegahan ini. Ada pertanyaan anak-anak? Alhamdulillah sudah jelas ya. Sudah jelas ya? Sudah ya? Ya. Nanti ada post test yang akan saya share di grup WA. Jadi nanti bisa kalian kerjakan, bisa setelah pembelajaran ini atau nanti waktu malam hari silahkan dikerjakan. Ya, itu nanti untuk melihat seberapa jauh materi yang sudah kalian pahami, gitu ya. Cukup untuk siang hari ini anak-anak. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap jaga sopan santun, dan jaga kesehatan. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah. Jangan lupa dikerjakan post testnya.